Oke, baik. Kita akan segera mulai seminar kita pada sore hari ini. Ya, Kak. Bagaimana? Apakah kalian mendengarkan suara saya? Dengar. Oke, langsung saja saya akan mulai. Selamat sore semuanya, Bapak, Ibu, beserta saudara-saudara. Boleh di-mute. Oke, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara webinar kami yang dipersembahkan oleh mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Dalam webinar kali ini, kami mengangkat tema yang begitu hangat, yang menjadikan suatu permasalahan yang terjadi di seluruh dunia, negara-negara di dunia sedang mengalami permasalahan ini, yaitu COVID-19. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita akan menerima materi yang berupa abnormal, new normal, adaptasi di era pandemi COVID-19 bersama dua orang pemateri kita yang begitu luar biasa sekali yang sudah hadir pada sore hari ini. Beliau adalah Dr. Yovan dan Kak Jacqueline. Nah, sebelum kita akan memulai membahas tema kita pada sore hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu dari pemateri kita yang sudah datang pada sore hari ini. Beliau adalah yang pertama. Kita akan melihat profilnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Yovan Mas Agustias. Nah, dokter hari ini sedang berada di perjalanan karena tiba-tiba ada tugas mendadak. Jadi dokter sedang dalam perjalanan, tapi dokter begitu profesional karena dokter juga masih menyempatkan diri walaupun di jalan, tapi dokter tetap hadir di seminar kita pada sore hari ini. Nah, inilah profil dari Dr. Yovan sendiri. Dr. Yovan Mas Agustias, ini bisa dipanggil Dr. Yovan ya. Beliau adalah dokter yang bekerja di AD Muhammad Jun Sintang General Internship. Jadi itu adalah pekerjaan dari Dr. Yovan sendiri. Nah, hobi dari Dr. Yovan sendiri adalah berolahraga, membaca buku, dan tidur. Luar biasa sekali ya. Dan beliau menempuh pendidikannya di SMP Negeri 1 Skadau pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Beliau juga menempuh sekolah menengah atas di Santo Petrus pada tahun 2010 sampai 2013. Dan menempuh gelar dokter di Tridawacana Christian University pada tahun 2013 sampai 2019, mengambil jurusan preklinik plus koasisten. Seperti itu. Dan sekarang beliau bekerja di AD Muhammad Jun Sintang General Internship. Nah, beliau bekerja sejak 1 Oktober 2019 hingga sekarang sebagai dokter internship. Nah, begitu itu adalah profil dari pembicara kita, yaitu Dr. Yovan. Nah, selanjutnya tidak kalah menakjubkan lagi, kita menghadirkan seorang kakak. Kenapa kita panggil kakak? Karena beliau adalah seorang yang masih single, belum menikah. Beliau memiliki
jejak yang begitu luar biasa dalam karirnya, saya akan bacakan profil dari Kak Jacqueline. Nah, Kak Jacqueline, ada Kak Jacqueline? Iya, ada Dek. Selamat sore. Ya, ini dia Kak Jacqueline. Nama Jacqueline Juliana Salawani, MPC Psikolog, tempat tanggal lahir, Langgur 22 Oktober 1983, agama Katolik, pekerjaan beliau saat ini adalah PNS. Suku bangsa Indonesia, tapi sukunya K. Ya. Dan hobi beliau adalah merangkai bunga. Beliau juga hobi di bidang pertanian, serta seni musik dan seni tari. Luar biasa sekali beliau ya. Pendidikan formal yang pernah beliau lalui adalah pada tahun 2001 sampai 2005, beliau tamat dari Universitas Persada Indonesia Jakarta. Nah, beliau juga menempuh SMA di Negeri Satu Tual, SMP-nya Budi Mulia Langgur, dan seperti itu. Nah, beliau juga menempuh pendidikan non-formal, yaitu pada tahun 2013, beliau pernah menjadi seorang tester psikotes Universitas Persada Indonesia Jakarta Pusat. Pada tahun 2013 juga, beliau menjadi seorang workshop Grahology for Industry. 2013 juga beliau memimpin sebuah seminar dan workshop penggunaan teknik ABA dalam pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2014, beliau juga memimpin sebuah workshop diagnosa sulit belajar melalui tes intelijensi, IST, dan TIKI. Selanjutnya pada tahun 2014 juga, beliau pernah mengikuti workshop diagnosa sulit belajar melalui tes WISC, Frostic, NST, dan TIKI. Pada tahun 2016, beliau juga berada pada TOT pengelolaan program HIV dan AIDS. 2007, Diklat peningkatan mutu pengelolaan lembaga khusus dan pelatihan. Nah, itu adalah pendidikan formal, non-formal yang pernah beliau ikuti. Nah, pengalaman pekerjaan. Pada tahun 2009 sampai 2016, beliau menjadi konselor VCT HIV/AIDS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara. Pada tahun 2017 sampai 2020, menjadi Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Anak PAUD dan Pendidikan Non-Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara. 2020 hingga sekarang, beliau menjadi seorang Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, dan Anak. Nah, itu adalah pengalaman pekerjaan beliau dari tahun 2019 hingga sekarang. Untuk riwayat pengalamannya, riwayat pengalaman organisasi, beliau pernah menjadi Ketua Ranting WKRI Cabang Langgur pada tahun 2016 sampai 2020. Dan yang kedua, beliau pernah menjadi Ketua Pokja Pendidikan Tim PPK Kecamatan K Kecil. Nah, berikut adalah profil dari Kak Jacqueline sendiri. Benar begitu, Kak? Ya, luar biasa, Dek. Ya, luar biasa sekali. Profil yang sudah boleh kita bacakan di seminar kita kali ini. Oke, sebelumnya langsung saja mungkin kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai abnormal, in new normal, adaptasi di era pandemi COVID-19. Nah, hari ini kita akan melihat dari dua sisi bagaimana suatu pandemi yang saat ini sedang berlangsung di negara kita, khususnya Indonesia, itu mempengaruhi fisik kita dan mempengaruhi psikologis kita.
Nah, yang pertama kita akan membahasnya terlebih dahulu. Mari kita melihat bagaimana pemaparan dari sisi fisik. Seperti apakah dampak dari pandemi ini bagi kehidupan fisik kita. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya berikan kepada Dr. Yovan. Silakan, Dokter. Dokter Yovan. Oke, kita akan menunggu sebentar. Dokter Yovan. Karena mungkin dokter juga sedang berada di perjalanan, sehingga mungkin jaringan juga sedikit mengalami gangguan ya, saudara-saudara. Sebelumnya kami mohon maaf, karena ini adalah di luar perkiraan kami, karena sebelum-sebelumnya kami juga sudah menetapkan waktu dan tanggal yang pemateri juga sudah menyepakati, tapi karena Dokter Yovan adalah dokter di salah satu rumah sakit, jadi kita juga tidak tahu tugas apa yang akan dia laksanakan. Dan ini adalah tugas mendadak. Jadi bagaimanapun beliau juga harus profesional. Oke, ini beberapa pencegahan dan edukasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman pada sore hari ini. Yang pertama itu adalah etika batuk. Jadi yang pertama paling mudah adalah menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah menutup mulut dan hidung menggunakan siku seperti ini. Ataupun yang ketiga adalah menggunakan tisu. Jadi ditutup mulut dan juga hidung. Kemudian kalau misalnya udah tutup pakai tisu, silakan dibuang. Kemudian jangan lupa untuk cuci tangan. Oke, boleh next. Oke, yang berikutnya adalah physical distancing. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah seperti menutup sekolah, kemudian work from home, bekerja dari rumah, menutup tempat-tempat publik adalah tujuannya untuk mencegah penularan virus corona ini lebih lanjut. Sayangnya memang belum semua orang mematuhi protokol ini, tapi ya saya berharap bahwa teman-teman di sini bisa mematuhi protokol ini karena batas jarak yang direkomendasikan adalah 2 meter sebenarnya, tapi masih bisa ditoleransi 80 sampai 1 meter bila benar-benar tempat itu sangat padat. Oke. Ini adalah langkah-langkah cuci tangan. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, di sini saya akan membuat satu jembatan keledai yang namanya tepung selaci puput. Ya, kalau misalnya tepung dimulai dari telapak, pertama dari telapak, kemudian punggung, dari punggung, usahakan 3 kali pengulangan, sela dari tangan, gerakan mengunci seperti ini. Kemudian puput yang terakhir, putar, jangan lupa jempolnya yang ikut berputar juga, karena daerah ini biasanya jarang terekspos. Dan terakhir, tempelkan kuku, kemudian diputarkan. Nah, kalau misalnya pakai sabun 40-60 detik, kalau hand sanitizer biasanya lebih cepat, 20-30 detik. Oke, boleh next. Nah, sekarang dari sekian banyak pilihan untuk mencuci tangan, kita punya 2. Ada sabun sama sanitizer. Dua-duanya sama baiknya.
bisa memberantas kuman dan virus lebih baik. Tapi untuk hand sanitizer sendiri, dia memiliki kekurangan. Kelebihannya itu dia bisa dibawa kemana-mana. Bisa dimasukkan ke kantong, bisa ukurannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dan juga penggunaan lebih praktis. Tapi kalau misalnya secara secara efektivitas, lebih bagus sabun sebenarnya. Dan untuk bahan dasar dari alkohol ini sendiri, biasanya sanitizer, bahan dasarnya adalah dari alkohol. Dia itu beberapa virus dan parasit tidak bisa dimusnahkan dengan alkohol ini sendiri. Jadi masih ada kekurangannya. Tapi untuk corona dia masih efektif. Oke, kalau misalnya tidak punya sabun, kita bisa menggunakan air yang ada klorin, ataupun cairan alkohol yang memiliki kandungan minimal 65%. Kalau misalnya kurang dari itu, biasanya tidak efektif. Kalau lebih, jadi range angkanya itu 65-90. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat yang kurang atau lebih dari itu, jangan dibeli. Karena justru tidak bermanfaat bagi tangan kalian. Yang ada kalian justru membuang-buang uang. Oke. Oke, ini sanitizer tadi ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu kita range-nya itu sekitar 65-90%. Dia sangat cepat, bahkan hanya perlu sekitar 20-30 detik. Tapi bagi teman-teman yang alergi, bisa diakali dengan pemberian pelembab. Kemudian hati-hati juga pada anak-anak ya. Biasa anak-anak yang suka iseng gitu, suka tiba-tiba nelan, itu bisa menyebabkan keracunan serta hipoglikemi. Jadi hipoglikemi itu turunnya kadar gula darah yang bahkan bisa berakibat sampai kejang atau penurunan kesadaran. Jadi harus diwaspadai dan hati-hati juga pada anak-anak. Next. Nah, ini cara penggunaan masker yang baik dan benar ya. Jadi teman-teman yang punya masker medis ataupun masker kain, prinsipnya sama. Sebelum pakai cuci tangan dulu. Dilihat maskernya apakah bagus, ada lubang, ada lipatan, ada sobekan. Kemudian cari bagian atas yang seperti ini. Kemudian dipakai. Terus pastikan di sininya ditekan supaya tidak ada udara yang bocor. Gitu. Biasanya sih kalau bagian warna ya, ini yang lebih berwarna dia bagian depan. Yang lebih warnanya lebih pucat tuh yang bagian dalam. Seperti yang saya pakai sekarang. Oke, boleh next. Halo. Oke, ini adalah harus diingat kalau penggunaan masker itu harus menutupi hidung, mulut, sama dagu. Kemudian jangan sampai dia terlalu longgar. Serta kalau misalnya teman-teman mau melepaskan, peganglah pada bagian tali, pada bagian belakang sini. Lepas, langsung buang, cuci tangan, selesai. Jangan menyentuh bagian depan lagi, karena biasanya bagian sini itu sudah terpapar dengan dunia luar. Biasanya dia sudah terkontaminasi atau tercemar oleh bakteri, virus, dan patogen lainnya di dunia luar. Oke. Yuk, boleh next. Terus. Lagi. Oke, lagi. Ini sudah tadi. Oke. Kemudian apabila ada teman-teman di sini memiliki anak-anak, terutama berusia 2 tahun, di sini ada penelitian mengatakan bahwa penggunaan masker untuk anak di bawah 2 tahun itu tidak disarankan, karena akan menyebabkan anak-anak justru sesak napas dan juga bisa berdampak pada kesehatannya. Jadi yang penting adalah untuk menjaga jarak
minimal 2 meter atau 6 kaki. Kalau misalnya sulit untuk menjaga jarak, baru kita berikan masker. Nah, tapi trikinya di sini adalah kalau misalnya pada anak-anak, biasanya mereka tidak suka pakai masker. Jadi kalau dari sebaiknya diberikan satu reward apabila mereka mau menggunakan masker, bisa dikasih permen, bisa dikasih pujian supaya mereka mau menggunakan. Nah, karena penggunaan masker medis sendiri terbatas, hanya digunakan untuk tenaga medis, jadi disarankan menggunakan masker kain 3 lapis. Walaupun dia tidak bisa menyaring sebaik masker medis, masker kain ini bisa mencegah menularnya atau keluarnya droplet dari mulut. Oke. Nah, yang terpenting adalah jaga jarak untuk pada kasus anak-anak supaya sama-sama enak, bisa bermain dengan anak dengan nyaman, dan anak juga merasa nyaman tanpa harus menggunakan masker. Oke, ya, next ya. Nah, ini adalah beberapa pilihan masker yang tersedia di lingkungan kita ya. Untuk tenaga medis, biasanya kita menggunakan masker bedah. Kalau untuk masker N95 ini bagi para tenaga medis yang berkontak langsung dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi dengan corona. Karena masker ini bisa menghambat droplet sampai ataupun partikel-partikel lain 95%. Jadi jauh lebih aman. Hanya saja masker ini tidak banyak diproduksi dan juga sulit didapat. Sebab itu harganya lumayan mahal. Untuk orang biasa, untuk orang-orang sehat seperti kita yang di luar ini, lebih disarankan untuk menggunakan masker kain. Selain bisa digunakan berulang kali, bisa juga disesuaikan ukurannya. Kalau kita ke penjahit, kita bisa atur ukurannya, bisa kita lapis pakai tisu lagi, dan enak juga untuk dibawa kemana-mana. Jumlahnya juga bisa diperbanyak. Nah, ini adalah resiko untuk terkena corona. Dari yang paling rendah itu 1, paling tinggi itu 9. Jadi kalau misalnya dari teman-teman sendiri, saya seperti buka email itu masih sangat aman, kemudian take away dari restoran masih aman, kemudian pergi ke ruang praktek dokter, itu sudah menengah. Yang cukup berbahaya itu seperti misalnya pergi ke salon, makan ke restoran langsung, terus menggunakan pesawat terbang, makan all you can eat, makan sepuasnya, ambil menu sebanyak maunya, kemudian nge-gym, kemudian beribadah di tempat yang padat, serta pergi ke bar. Ini resikonya paling besar. Oke, next. Nah, ini secara saintifik ya, secara penelitian dibuktikan bahwa apabila kita menggunakan masker, kita bisa mengurangi resiko penularan. Jadi sangat penting bagi teman-teman untuk menggunakan masker apabila keluar. Lebih baik lagi kalau kita pakai masker, orang lain yang kita bertemu di luar juga menggunakan masker. Karena dengan penggunaan masker sendiri, dia akan menghambat keluarnya droplet-droplet dari mulut, serta apabila kita yang menggunakan, kita akan mencegah droplet-droplet itu masuk. Gitu. Jadi semakin banyak yang menggunakan, justru semakin baik. Nah, inilah yang harus dibiasakan pada kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak nyaman, apalagi beberapa kasus misalnya menggunakan masker bedah seperti ini tidak nyaman di telinga. Tapi harus diingat bahwa penting untuk memutus rantai penularan dari coronavirus ini sendiri. Next. Oke, ini kita akan bahas beberapa hoax yang ada. Next lagi.
cuaca dingin dan salju tidak berpengaruh. Jadi sebenarnya cuaca itu tidak menjamin ya teman-teman, bahwa di negara-negara Eropa saja yang dingin tetap kasus coronanya sangat tinggi, ataupun di Timur Tengah, di Indonesia yang panas sekalipun tetap dingin. Tetap maksudnya coronanya meningkat secara tajam. Jadi dari cuaca sendiri tidak begitu berpengaruh. Nah, boleh next, ayo next terus. Oke. Boleh next lagi. Virus corona ini bisa ditularkan dari gigitan nyamuk. Kalau dari penelitian tidak bisa, hanya bisa ditularkan melalui droplet saja dari mulut kita. Kalau yang dari nyamuk adalah virus yang khusus menular melalui nyamuk seperti demam berdarah, malaria, virus Zika. Hanya virus-virus seperti itu yang bisa menular melalui gigitan nyamuk. Dan next lagi. Ayo. Mandi air panas bisa mencegah, buktinya tidak, karena temperatur tubuh mau kita mandi air panas, mau mandi air dingin, tetap akan berada di suhu 36,5 sampai 37, di mana suhu ini itu ideal untuk perkembangan dari virus. Kemudian apakah virus ini hanya menginfeksi pada orang tua? Tidak. Virus ini bisa menginfeksi semua orang. Karena ini penyakit baru, jadi kita semua tidak memiliki pertahanan khusus untuk penyakit ini. Jadi semuanya adalah kelompok yang rentan. Oke, next lagi. Pengering tangan, apakah efektif? Yang ada anginnya, terus panas, ternyata tidak efektif. Yang efektif membunuh virus adalah cuci tangan. Itu yang paling efektif. Cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Next lagi. Nah, ini untuk informasi teman-teman, penggunaan kloroquine saat ini tidak disarankan karena memiliki efek samping yang justru lebih besar daripada manfaatnya terhadap kasus-kasus corona ini. Jadi apabila teman-teman masih merasa sehat, tidak perlu mengonsumsi obat ini. Karena justru akan menimbulkan efek samping yang mengganggu di kemudian hari. Oke. Next lagi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah sebenarnya perlu menggunakan masker saat berolahraga? Dari jurnal membuktikan bahwa tidak perlu menggunakan masker. Apalagi bagi teman-teman yang berolahraga berat, lari sprint, kemudian bersepeda, itu tidak disarankan menggunakan masker. Karena kenapa? Pertama, dia bikin tidak nyaman. Ketika kita berolahraga, kan kita berkeringat juga di bagian muka. Itu justru akan membuat masker kita cepat basah dan menjadi sarang berkembangnya patogen. Karena patogen suka sekali lingkungan yang lembab ataupun basah. Ya, jadi tidak disarankan untuk menggunakan masker. Yang penting adalah kita jaga jarak kalau mau berolahraga. Kalau misalnya memang tidak bisa jaga jarak, baru kita pakai. Itu pun kalau sangat terpaksa. Okay, next. Ya, terus. Nah, ini adalah kalung antivirus. Jadi yang sempat heboh beberapa hari ini. Apakah benar-benar efektif untuk menangkal virus? Menurut IDI, Ikatan Dokter Indonesia, penggunaan kalung ini sendiri secara laboratorium. Pernah aku beli minuman ini juga. Iya, memang kalau di laboratorium dia bisa untuk membasmi coronavirus. Hanya saja kalau misalnya kita pakai, ini kan? belum teruji secara klinis. Kenapa jadi bisa? Belum disarankan karena masih perlu penelitian lebih lanjut untuk kalung antivirus ini sendiri. Next. Oke, nah ini ada lagi face shield sama masker kain. Jadi bagi teman-teman yang sudah terlanjur beli face shield
apakah masih perlu digunakan ataupun hanya menggunakan masker kain atau face shield saja. Jadi salah satu. Ya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Lebih baik digunakan bersama-sama karena face shield bisa melindungi kita dari droplet, kemudian partikel secara langsung. Apabila dia bocor melalui face shield dari bawah, kita bisa menyaring kembali menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Selamat sore adik-adik sekalian. Kakak menyapa dengan adik-adik karena usia kakak sepertinya lebih tua ya dari adik-adik. Ya, untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja pada materi yang kita bahas di sore hari ini tentang abnormal in new normal. Adaptasi di era pandemi COVID 2019. Istilah new normal ini muncul seiring dengan kondisi COVID yang sudah mulai membaik. Sudah mulai pulih, tetapi sepenuhnya belum pulih ya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat membuat kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Dari keadaan yang bebas, di mana kita dapat bersosialisasi, berinteraksi dengan masyarakat setiap hari. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita dituntut untuk harus melakukan aktivitas tetapi pada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kalau kita melihat secara psikologis, new normal ini bukanlah sesuatu yang mudah diterima begitu saja oleh setiap orang. Karena banyak perubahan yang terjadi, yang ada di masyarakat, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Misalnya, gangguan psikologis yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Adanya kecemasan, ketakutan, munculnya stres, bahkan juga bisa munculnya psikosomatis. Dan juga yang lebih parah lagi, apabila seseorang tidak bisa mengontrol dirinya, dari psikosomatis juga bisa pada tahap depresi. Itu tergantung dari gangguan mental yang dialami seseorang. Kenapa harus muncul kecemasan? Kecemasan setiap orang itu wajar. Tetapi kalau kecemasan yang berlebihan, itu dapat mengganggu psikologis seseorang. Dan juga dengan adanya kecemasan yang berlebihan, bisa mengganggu juga kesehatan dari fisik seseorang. Dari gangguan kecemasan yang berlebihan, akan muncul juga adanya psikosomatis. Kenapa demikian? Karena hormon stres yang berlebihan sehingga dapat memicu detak jantung, sesak nafas, bahkan kita merasa perut kita sembelit atau merasa tidak enak. Padahal sebenarnya kita tidak sakit perut. Baik, sambil kita menunggu Kak Jacqueline, kita nanti setelah Kak Jacqueline memaparkan materinya, kita akan memasuki sesi tanya jawab bagi teman-teman atau Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya. Nanti silahkan langsung saja untuk menghidupkan mikrofonnya dan langsung berbicara, atau kalau tidak silahkan menulis pertanyaannya di room chat. Setelah selesainya Kak Jacqueline memaparkan pemaparan materi. Halo. Iya Kak, silakan Kakak. Oh iya, terima kasih. Ini karena waktu, Kakak mempersingkat saja untuk materinya Kakak, nanti berkembangnya pada saat sesi tanya jawab.
Kita menjelaskan terkait dengan adaptasi di era pandemi COVID-19. Seperti yang tadi Kakak jelaskan bahwa untuk menghadapi perubahan hidup, pasti setiap orang punya kecemasan. Kecemasan itu muncul adalah hal yang biasa, namun kecemasan yang terlalu berlebihan itu harus dapat dikontrol. Setiap orang memiliki kecemasan dengan level yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa mengelolanya dan mengontrol kecemasan yang dialami masing-masing orang. Karena itu, kecemasan yang dialami pada masa pandemik ini memang sangat bisa sekali untuk terus meningkat dan mengganggu individu secara psikis maupun secara psikis. Dan meningkatnya rasa cemas itu berasal dari dalam diri kita sendiri karena kita tidak bisa menerima keadaan sekarang. Kita terlalu banyak berprotes, terlalu banyak komplain dengan keadaan kondisi yang sekarang terjadi. Dengan adanya juga protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mempersempit ruang gerak kita untuk berkomunikasi atau ruang gerak kita untuk beradaptasi dengan orang lain. Kemudian kecemasan, ketakutan, stres, dan psikosomatis, dan juga depresi adalah sesuatu hal atau gangguan yang bisa muncul apabila seseorang tidak bisa mengontrol dirinya dan mentalnya. Kemudian kalau kecemasan yang berlebihan atau tingkat stres yang berlebihan juga, maka akan muncul gangguan psikosomatis, di mana karena hormon stres yang berlebihan, sehingga dapat memicu denyut jantung, sesak nafas, perut yang tidak enak, tidak nyaman, padahal kita tidak sakit perut. Kemudian psikosomatis itu dapat terjadi pada orang yang sakit maupun pada orang yang sehat. Next. Kemudian, cara mengatasi gangguan psikologis akibat pandemi COVID-19. Pertama, kita beristirahat yang cukup. Kita memelihara beristirahat yang cukup, memelihara kesehatan tubuh dengan makan makanan yang bergizi, kemudian mematuhi protokol kesehatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dokter. Kemudian kita harus mengambil waktu untuk bersantai, kita harus sedikit rileks, harus selalu menenangkan pikiran sekalipun kita berada pada masa pandemi COVID-19 dengan beban kehidupan yang begitu berat, seperti beban ekonomi, beban sosial, dan lain sebagainya. Kemudian cara mengatasinya juga dengan kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa harus berkomunikasi dengan orang lain? Supaya menceritakan perasaan kita atau apa yang kita rasakan, beban permasalahan yang kita rasakan, sehingga membuat kita jadi plong, jadi nyaman. Karena apabila kita sendiri menanggung masalah atau menanggung beban pikiran yang kita hadapi, itu akan membuat terganggu pada mental kita, kejiwaan kita. Tahap berikutnya adalah pahami dengan baik tentang COVID-19. Materi Pak Dokter hari ini luar biasa, mengajarkan kita bagaimana cara kita hidup sehat menghadapi pandemi COVID-19 dengan tetap kita melakukan aktivitas kita setiap hari, tetapi tetap ada protokol kesehatan yang ada. Kemudian next. Berikutnya, 3 fase psikologis manusia dalam beradaptasi dengan new normal, yaitu tahap penerimaan. Kita harus bisa menerima keadaan yang terjadi seperti sekarang ini, karena keadaan sekarang ini bukan dialami oleh Indonesia, tetapi memang ini dialami oleh seluruh dunia. Kita harus berusaha untuk beradaptasi, kita harus berusaha untuk bersahabat dengan COVID, dan tetap kembali lagi pada peraturan protokol kesehatan, kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa dan melakukan tahapan implementasinya, yang mana aktivitas kita setiap hari dilakukan seperti biasa, hanya tetap pada etika-etika kesehatan atau protokol kesehatan yang ada. Dan kemudian
berikutnya, next. Nah, cara untuk menghadapi, cara beradaptasi dengan rutinitas baru atau yang biasanya yang lagi tren kita sebut era new normal ini, pertama kita harus berdamai dengan keadaan yang ada. Kemudian kita tetap terhubung dengan orang lain, tetap melakukan komunikasi dengan orang lain. Kalau misalnya kita komunikasi face to face, berarti kita tetap berada pada jarak seperti yang tadi dijelaskan Pak Dokter, 1 meter, 1,5 meter atau 2 meter, dan tetap menggunakan masker, dan mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, karena itu melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Kemudian kita harus bisa fokus pada masa kini. Keadaan sekarang membuat setiap orang harus berusaha untuk bisa menerima apa adanya keadaan sekarang. Melakukan aktivitas dengan protokol yang ada, dengan tahapan-tahapan yang ada, tapi kita harus enjoy karena kita harus fokus pada masa kini, masa depan, bukan kita harus fokus pada masa sekarang atau masa lalu yang telah lewat. Kemudian kita perlu menyeimbangkan emosi kita. Setiap orang dalam menghadapi era pandemi COVID-19 harus berusaha untuk bisa mengolah emosinya, bisa mengontrol emosinya dalam keadaan apapun maupun situasi apapun yang dia hadapi. Nah, next. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Ini beberapa penjelasan singkat dari Kakak karena waktu juga. Nanti pertanyaan pada sesi pertanyaan akan berkembang dengan sendirinya. Terima kasih. Halo. Halo, kita kembali ke host. Ya, baik Kak, terima kasih. Terima kasih untuk pemaparan materi yang begitu luar biasa pada sore hari ini, beserta Dr. Yovan yang juga sudah melengkapi. Jadi pada sore hari ini kita mendapatkan paket yang lengkap karena kita bisa mengetahui dari segi fisik, segi psikologis, bagaimana cara kita menghadapi new normal dan bagaimana kita beradaptasi dengan adanya COVID-19. Oke, untuk selanjutnya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, ataupun saudara-saudara, teman-teman semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Dr. Yovan ataupun kepada Kak Jacqueline, kami persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan langsung menyampaikan pertanyaan, atau mungkin menyampaikan pertanyaan lewat chat. Silakan, kami persilakan buat teman-teman semuanya. Masih belum ada? Oke, mungkin untuk pemanasan ya ini dokter sama Kak Jacqueline, mungkin pertanyaan dari saya dulu. Pertanyaan saya untuk Dr. Yovan. Karena adanya virus corona ini, dokter, apakah nanti ke depannya kita juga akan berdampingan dengan virus itu? Istilahnya, apakah virus ini tidak akan hilang, bahkan akan menjadi suatu penyakit seperti virus-virus yang sudah ada selama ini? Apakah seperti itu, dokter? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Kita boleh buka slide terakhir nggak yang presentasi tadi? Oh, boleh. Bisa kok. Bisa. Kalau memang virus ini itu akan terus ada, dan virus ini itu akan terus bermutasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita bilang hidup berdampingan, bisa dibilang iya. Jadi kita suka tidak suka akan senantiasa hidup bersama virus ini. Tapi ada kabar baik dari
setiap pandemi bahwa sudah ada vaksin yang sudah diproduksi, tapi masih harus melalui uji klinis, ya. Jadi syarat dari vaksin itu harus melewati 3 fase uji klinis. 1 itu di laboratorium, kedua di hewan, ketiga itu di manusia dalam skala yang luas. Jadi kenapa sih Indonesia dipilih sebagai uji coba fase ketiga? Karena kasus di Indonesia sendiri itu masih meningkat. Jadi fase 1-nya belum selesai. Dan diharapkan sih dengan banyaknya kasus ini, kemudian dengan pemberian vaksin corona ini, hasilnya bisa bagus. Dan ketika vaksin ini sudah memberikan hasil, ya teman-teman akan melihat hasil seperti vaksin yang sudah kita lakukan selama ini, ya misalnya kayak polio, campak, BCG, cacar, itu kan bisa dibilang semua penyakit itu masih ada sebenarnya. Cuman dikarenakan adanya vaksin, maka kita, misalnya saya dan hampir separuh dari yang di ruangan ini divaksin, kita bisa melindungi setengah lagi. Tapi sebenarnya nggak cukup, harus divaksin semuanya. Jadi kalau misalnya mau dibilang virus ini akan terus ada, cuman kembali lagi dari kita. Kalau kitanya bisa belajar lebih cepat, terutama dalam hal membuat vaksin, kemudian bisa menjalankan protokol dengan baik dan benar, pandemi ini seharusnya bisa berlalu dengan lebih cepat. Jadi kita doakan semoga semuanya lancar, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa sambil menunggu semua ini terjadi. Harus tetap bertanggung jawab kepada diri masing-masing dan juga bertanggung jawab kepada orang di sekitar kita. Begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin lainnya sudah mempersiapkan pertanyaan. Saya persilakan. Atau mungkin kalau malu bisa tulis bagaimana teman-teman, saudara-saudara. Kita masih ada waktu yang cukup panjang untuk kita bisa berdiskusi bersama. Oke, silahkan. Obat-obatan yang diberi kepada pasien yang sudah terinfeksi. Oke, mungkin saya akan bertanya lagi kepada Kak Jeprin. Kan biasa kalau kita pandemi kayak gini kan Kak ya, kan kita sudah stay di rumah, kita sudah sekolah pun kita libur, atau main pun kita dibatasi, akhirnya kan biasa membuat dinamika psikologis kita itu agak terguncang. Nah, itu mungkin beberapa orang juga mengalami hal seperti itu. Nah, seperti apa sih Kak, kayak tips-tips untuk kita bisa menjalani ataupun memanajemen stresnya kita pada saat pandemi seperti ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Dep, pertanyaan yang bagus. Memang dengan keadaan COVID, kebebasan setiap orang dikekang, bahasanya seperti itu. Di mana anak-anak pun belajar dengan menggunakan metode daring, metode pembelajaran yang sedikit rumit. Kemudian bagi orang yang bekerja juga sedikit rumit, karena pola pekerjaannya juga kita berbasis telekonferensi. Kemudian mahasiswa pun juga demikian merasakan hal yang sama. Setiap orang pasti mengalami gangguan mental dalam menghadapi era COVID, pandemi COVID sekarang ini. Tips yang bisa kakak berikan yaitu kita harus pertama berdamailah dengan pandemi COVID ini. Dalam arti
situasi yang sekarang kita tidak bisa menghindari karena ini wabah dunia dan Indonesia juga mengalami hal seperti itu. Jadi yang paling pertama, berusahalah berpikir positif. Berpikir bahwa wabah ini juga akan berakhir. Dengan tadi seperti Pak Dokter katakan bahwa vaksinnya, para peneliti berusaha untuk membuat vaksin untuk pencegahan COVID-19. Kemudian kita setiap orang harus berusaha mengontrol kesehatan mental kita masing-masing. Dengan cara pertama merefleksikan diri kita. Dengan adanya COVID ini juga ada sisi positifnya juga. Memang ada sisi negatifnya, tetapi juga mempunyai sisi positif. Sisi positifnya itu di mana aktivitas kebanyakan orang berada di rumah. Pada masuk new normal, baru kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah, tetapi dengan protokol kesehatan. Para orang tua mempunyai waktu yang cukup banyak untuk bisa berdampingan terhadap anak-anak. Pola asuh orang tua juga dibentuk dengan baik karena orang tua mempunyai waktu yang cukup banyak bersama dengan anak-anak dan keluarga. Kemudian untuk kita pribadi masing-masing orang yang tadinya dari segi spiritual kita masih kurang. Dengan adanya pandemi COVID, spiritual kita jadi dibentuk dengan baik. Yang tadinya kita malas-malas berdoa, kita malas-malas sembahyang, berdoa pribadi, dengan adanya COVID kita semakin memperdalam spiritual kita, rohani kita. Kemudian kita jarang berolahraga karena kesibukan masing-masing orang jarang olahraga untuk kesehatan fisik. Dengan adanya COVID, setiap orang dituntut juga harus menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Kemudian juga kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Misalnya mahasiswa, orang kantoran yang selalu sibuk dengan bekerja, terkadang lupa makan, sehingga dengan adanya COVID, setiap orang dituntut untuk kekebalan tubuhnya harus tetap stabil. Nah, untuk itu kita harus makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, banyak minum air putih, dan lain sebagainya. Kemudian kurangi membaca hal-hal atau informasi tentang COVID di media sosial yang berbau hoaks, seperti yang tadi Pak Dokter katakan. Karena informasi di media sosial itu terkadang misalnya di FB atau lain sebagainya, terkadang itu informasinya membuat kita merasa cemas dan khawatir, sehingga terkadang kita sulit mengontrol emosi kita. Nah, dengan adanya kecemasan yang berlebihan, imbasnya orang di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita juga akan merasakan kuatnya emosional kita, sehingga kita melampiaskan setiap orang bisa mengontrol emosinya, berpikir positif, memperdalam spiritual rohaninya, maka sekalipun kita hidup dalam era pandemi COVID, tetapi kita enjoy aja, fine-fine aja. Kemudian aktivitas kita di luar rumah pun dapat kita kerjakan lakukan seperti biasanya. Hanya tetap yang bisa Kakak sampaikan. Oke, terima kasih Kak untuk tips-tips yang sudah dibagikan kepada kami. Bagaimana cara kita untuk memanajemen stres kita kalau kita berada di rumah terus kita jarang keluar rumah, kita jarang main. Nah, mungkin teman-teman bisa mengimplementasikannya di situ. Oke, kita mendapatkan pertanyaan lagi. Ini pertanyaan dari Risa Budianti, mau bertanya kepada Dr. Yovan. Kalau tadi disampaikan virus corona ini tidak bergantung pada cuaca, lalu himbauan untuk berjemur di pagi hari antara jam 10-an, apakah memang bisa membunuh virus corona tersebut? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan untuk Dr. Yovan. Mungkin bisa dijawab dulu, dokter. Silakan. Oke. Jadi terima kasih buat Risa buat pertanyaannya. Harus digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan cuaca itu dia mempengaruhi penularannya.
gitu. Karena virus ini tuh hidup di dalam tubuh kita sendiri dan keluar melalui droplet. Jadi mau itu cuaca dingin, mau itu cuaca panas, kalaupun orang terkena droplet pada saat itu, maka dia akan tertular. Nah, untuk rekomendasi himbauan berjemur itu adalah untuk mematikan bakteri atau patogen di sekitar tubuh kita. Jadi misalnya kita berjemur, kita jemur pakaian kita di luar, kita jemur kendaraan kita jemur handuk kita. Semuanya adalah supaya kita membuat benda-benda yang terpapar oleh sinar matahari ini bebas dari patogen. Karena sinar matahari itu adalah desinfektan alami yang paling bagus dan paling murah yang kita punya. Gitu. Dan bisa diakses oleh siapapun, terutama di Indonesia ini. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk desinfektan secara alami memang disarankan untuk berjemur. Tapi kalau misalnya dari penularan, maka mau itu cuaca dingin, mau itu cuaca panas, virus ini tetap bisa menular. Gitu. Jalankan protokolnya kembali. Oke, Itu baik. sih yang penting. Itu jawaban dari dokter untuk saudari Risa Budianti. Selanjutnya kita juga menerima pertanyaan dari Vidi Aksananto. Ya. Assalamualaikum Kak dan Pak Dokter, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin sedikit bertanya. Dengan melihat semakin hari penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, bahkan sekarang sudah 100.000 orang terdampak. Dan di mana sekarang di Indonesia telah memasuki era new normal, tetapi penyebaran semakin bertambah. Terus langkah apa yang mungkin dapat diterapkan lagi untuk kedepannya, karena kita tidak pernah tahu penyebaran corona yang tidak bergejala dan dapat disimpulkan bahwa new normal belum berdampak baik. Terus untuk yang kedua, apakah Indonesia tetap dibatasi seperti ini? Karena memang sampai sekarang terbukti bahwa perekonomian semakin menurun akibat pandemi. Terima kasih. Begitu untuk pertanyaan mungkin akan dijawab oleh Pak Dokter ya ini. Ya, oke. Terima kasih Vidi, pertanyaannya sangat jelas. Jadi kalau misalnya untuk kasus di Indonesia sendiri, kasusnya meningkat terus. Tiap hari 1.000, tiap hari 1.000, tiap hari 1.000. Memang kalau kita dengar sih tidak begitu bagus, karena Indonesia akan berpotensi menjadi epicentrum atau pusat pandemi baru setelah Amerika, India, Brazil, dan juga Rusia. Nah, kalau misalnya apa sih yang sebenarnya harus dilakukan? Sebenarnya dari ID sudah sempat merekomendasikan untuk melakukan lockdown. Tapi ternyata risikonya terlalu besar karena masih banyak pihak yang perlu untuk bekerja, bahkan serabutan. Itu sebenarnya di luar dari wewenang kita. Cuman kalau misalnya dari pihak ID, Ikatan Dokter itu menyarankan untuk lockdown. Hanya saja karena memang tidak bisa diimplementasikan, hanya beberapa negara saja. Sebenarnya kita itu mencontoh negara-negara yang sudah berhasil, misalnya Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong. Tapi mereka itu bisa berhasil dengan catatan mereka sangat patuh protokol yang ada. Jadi mereka new normal, sudah beraktivitas seperti biasa, tapi masih menggunakan masker. Kemana-mana pakai masker, kemudian protokolnya dijalankan. Dan sampai saat ini kita belum tahu ke depannya akan gimana, karena sangat dinamis sekali. Bisa saja besok pemerintah memutuskan tiba-tiba PSBB lagi, seperti misalnya di Jakarta, PSBB kembali. Bisa juga dilonggarkan kembali. Banyak sekali faktor yang diperhitungkan. Ekonomi, sosial, bahkan BLT yang sudah diluncurkan, gitu kan. Dan kembali ke peran kita sebagai masyarakat, kita yang sudah tahu dan kita yang sudah paham tentang corona ini, kita yang menjalankan protokol yang sudah ada. Selama new normal ini sih memang kita hanya bisa menunggu vaksin sambil menjalankan protokol yang ada dan berharap bahwa angka
apa yang ini semakin hari semakin turun. Karena Indonesia sendiri masih di fase 1. Kalau negara lain sudah fase 2. Jadi yang kurvanya sudah naik terus turun, datar, terus tiba-tiba ada kasus-kasus baru itu udah fase 2 biasanya. Kita masih fase 1. Jadi masih naik terus. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sejauh ini adalah mengikuti protokol dari pemerintah, karena pemerintah kita pastinya sudah memikirkan dari seluruh aspek yang bersangkutan, begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari dokter yang begitu jelas. Oke, saudara-saudara dan teman-teman sekalian, karena waktunya juga sudah sangat terbatas, jika nanti ada pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan, bisa dituliskan di grup WA ya. Mungkin nanti akan kita sampaikan ke Dr. Yovan ataupun Kak Jacqueline, dan nanti akan kita kasihkan jawaban kepada teman-teman secara PC. Lewat WhatsApp seperti itu. Karena kami juga menyadari bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saudara-saudara semua itu sangat-sangat berharga dan memang butuh jawaban. Seperti itu. Karena sesi 1, sesi 2 ini sudah selesai, pemaparan dari Dr. Yovan dan Kak Jacqueline juga sudah sangat jelas sekali, dan sesi pertanyaan juga sudah dijawab dengan sangat-sangat jelas. Maka dari itu akan mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelumnya kami dari panitia mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudara atas waktu yang telah diberikan untuk bergabung bersama dengan webinar kami pada sore hari ini. Dan konsistensi teman-teman juga yang sudah beralih dari link 1 ke link selanjutnya, seperti itu kami juga sangat mengapresiasi hal itu. Dan terkhusus untuk Dr. Yovan serta Kak Jacqueline, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk materi, untuk ilmu, untuk pelajaran yang boleh kami terima pada sore hari ini. Semoga materi ini, semoga ilmu pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kami sekarang atau mungkin di kemudian hari, seperti itu. Dan untuk Dr. Yovan, selamat melanjutkan perjalanannya. Mungkin dokter yang saat ini sedang di perjalanan, kiranya Tuhan selalu memberkati sampai di tujuan dengan selamat, seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati juga. Terima kasih dokter. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanya aja, diskusi aja. Dan untuk Kak Jacqueline yang di Maluku sana sedang mati lampu ini tadi teman-teman, dan baterai laptopnya itu sudah mati, jadi menggunakan baterai HP yang tinggal 20%, jadi kita hari ini cukup luar biasa sekali karena banyak kendala-kendala, tapi hal itu tidak memutus semangat kita untuk kita mendapatkan ilmu pada sore hari ini. Sebelumnya, sama-sama deh. Silahkan memposekan diri yang bagus, yang cantik, yang ganteng, karena kita akan masuk pada sesi dokumentasi, teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami ucapkan sekali lagi kepada teman-teman, dan untuk hari ini, webinar kali ini kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube. Siapa tahu nanti masih ada materi-materi yang mungkin tertinggal tadi, jadi bisa dilihat lagi. Nanti link YouTube akan kami share selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih dan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Sore. Terima kasih, Kakak. Sama-sama.